Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana kita membuat suatu quiz di Google Form, yang mana nanti quiz itu kita akan tambahkan suatu add-on, sehingga nanti tampilan quiz Google Form-nya itu tidak seperti biasanya. Jadi ini nanti tampilannya akan seperti orang yang sedang ngechat gitu ya, saling berbalas chat. Pertama, kita bikin soal ujiannya dulu. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang bisa membuat soal ujian atau soal quiz di Google Form, jadi step ini bisa dilewat kalau memang Bapak Ibu sudah memahami cara membuat quiz. Nah, baik, jadi ini untuk yang mungkin belum tahu bagaimana cara membuat quiz di Google Form. Yang pertama adalah kita klik kanan di Drive ya, di Google Drive, atau kita bisa pilih New, lalu pilih misalkan folder dulu gitu ya. Nah, terus di sini kita tulis ulangan seperti ini. Nah, kemudian setelah masuk ke ulangan, kita buka di sini ya. Kita buka. Berikutnya adalah yang kita lakukan, kita membuat form pertanyaan. Klik kanan, Google Form. Nah, di sini bisa blank form, bisa blank quiz. Karena ini kita mau menjadikan quiz, maka kita langsung saja ke blank quiz. Nah, ini sudah dalam format quiz. Dari mana kita bisa tahu format quiz? Pertama di sini ada answer key. Ya, jadi sekarang kalau dulu Google Form itu tidak ada pilihan blank quiz ya, hanya blank template. Lalu blank template itu kita ubah menjadi format quiz ya. Sebenarnya nanti di sini ada settingan ya. Nah, ini quizzes. Make this a quiz. Jadi kalau nanti kita bikinnya dari yang biasa, nanti di sini settingnya. Tapi kalau kita sudah pilih yang blank quiz, maka dia automatically seperti ini. Oke, kita kasih judul, bisa di atas sini, bisa di bawah. Kita kasih yang atas ini. Misalkan seperti ini namanya. Ya, kayak gitu. Lalu kita klik juga di untitled-nya, maka rumusnya udah ganti ya, seperti ini. Lalu kita ke question, ke pertanyaannya. Mungkin pertanyaannya kita coba bikin seperti ini ya. Nanti bisa disesuaikan dengan pertanyaan Bapak Ibu. Nah, oke. Lalu kita pilih di sininya adalah multiple choice ya. Karena kita sudah memilih ini sebagai blank quiz, maka otomatis dia dalam bentuk biasanya multiple choice. Lalu kemudian kita tulis optionnya. Kita bisa klik enter saja gitu ya. Di sini misalkan hanya 4 saja ya. Kalau mau 5 option, jawaban tinggal tambah satu lagi. Lalu kemudian di sini harus ada answer key. Kita bisa klik answer key-nya. Poinnya berapa? Misalkan kita mau bikin poin satu pertanyaan satu gitu ya. Jadi poin ini terserah nanti gimana Bapak Ibu. Jadi poinnya mau berapa terserah. Lalu kemudian jangan lupa choose correct answer. Jadi misalkan yang benar ini correct answer-nya. Nah, ini bisa add answer feedback. Jadi bisa diberikan semacam feedback ya, masukan balik untuk anak-anak gitu ya. Lalu kita kasih done di sini, klik done. Nah, selesai ini. Jangan lupa klik tombol required, artinya ini harus dijawab. Nah, ini kemudian saya copy saja. Nanti pertanyaannya Bapak Ibu bisa bikin, sorry. Untuk pertanyaan juga bisa masukin image ya. Misalkan perlu image apa, itu bisa diklik saja, nanti dia akan masuk image dan pilih nanti upload atau di browse, lalu dicari nanti gambarnya. Di sini saya tidak pakai yang gambar. Jadi misalkan diperlukan ini gambar tentang apa gitu ya. Seperti itu. Saya bikin soalnya 5 ya. 3, 4, satu lagi 5. Udah selesai ya. Kemudian jangan lupa kita klik di answer key-nya, ini dihapus. Misalkan yang benar adalah yang ini. Kuncinya ya. Answer key-nya ada, oh sorry. Ini
benar adalah prose. Yang ini yang benar ini. Sorry, kita ini ya Avogadro. Answer key-nya ya, answer key-nya jadi yang di klik. Oke, ingat satu jawaban sebenarnya bisa satu pertanyaan bisa dua jawaban, tapi di sini memang satu pertanyaan satu jawaban. Kemudian kita ganti answer key-nya, poinnya tetap satu ya, poinnya tetap satu semua. Ininya di uncheck. Kita ke sini, kita ke answer key, kita pilih ini di uncheck, kita pilih ini, bisa seperti ini. Oke, done ya. Semua seperti sudah ada jawabannya semua dan sudah ada kuncinya semua. Nah, setelah kita membuat kunci jawaban dan juga memberikan poin tadi ya, jangan lupa jadi ada dua step yang harus dilakukan. Membuat kunci jawaban dan tadi apa? Memberikan poin. Oke, ini sudah ya. Bukan masa. Yang ini di done dulu, oke. Ini kita done dulu, jangan lupa klik done-nya, artinya sudah gitu ya. Oke ya, sudah semua ya, kalau sudah seperti ini sudah semua. Dan pastikan harus required. Oke, ini sudah beres kuisnya. Nah, kalau sudah selesai seperti ini sebenarnya kita bisa review di sini. Nah, kurang lebih seperti ini. Pertanyaannya akan seperti ini adalah tampilan default-nya, tampilan default. Mungkin di depan perlu diberi nama juga boleh ya. Jadi mungkin kita perlu tambahkan satu, misalkan section ya. Di sini kita tambahkan satu section. Nah, ini sectionnya kita move sectionnya ke, atau nggak usah di move, tapi dia kita taruh di nanti di depan ya, di paling depan nanti kita taruh ini. Oke, ini. Oke, kita ulang sekali lagi yang ininya. Kita delete dulu sectionnya. Ke delete semua ya. Jadi ini nanti kita akan move ke sini. Ya, oke, ada semua. Oke, beres. Nah, yang ininya akan kita ganti dengan nama, misalkan nama siswa. Nah, berarti ini short answer ya. Dan kemudian yang tipe yang short answer key-nya poinnya dibikin 1 saja. Ya gitu ya. Dibikin 0. Itu jadi bisa seperti itu, supaya dia nanti tidak dinilai ya, karena ini kan nama, jadi biar dia tidak dinilai 0 poin. Udah beres semua. Yang ini baru kita tulis, jawablah pertanyaan berikut. Nah, seperti ini. Jadi section 2-nya tentang jawablah pertanyaan, section 1-nya tentang identitas. Ini juga bisa ditambah ya. Mau kita tambah misalkan dengan kelas. Nanti kelasnya kita pilih yang drop down saja, karena kita akan memasukkan kelas misalkan seperti ini. Seperti ini ya. Bisa 4, misalkan ada 5 kelas. Nah, udah selesai. Seperti ini bisa. Sekarang kita lihat tampilannya. Nah, tampilannya di sini ada. Nanti nama dulu, misalkan kita tulis kelasnya misal ini. Nah, lalu di next. Nah, baru dia masuk ke pertanyaan-pertanyaan ya. Itu ya. Jadi fungsinya section itu seperti itu. Oke, kita lanjutkan sekarang. Oke, udah beres. Nah, cara berikutnya supaya tampilannya tidak seperti ini, tampilannya supaya agak sedikit berbeda, maka berikutnya adalah kita akan menginstal ini, namanya add-on chat form. Add-on chat form ini akan membuat tampilan Google Form yang berisi quiz tadi itu tidak seperti
tampilan seperti biasanya. Jadi seperti chat ya. Oke, kita coba ya. Caranya adalah kita klik di titik 3 ini, lalu ke add-on. Maka akan muncul kumpulan add-on. Add-on itu tambahan ya. Tambahan yang bisa membuat form kita itu sedikit berbeda. Namanya adalah kita klik di search app, chat form namanya. Kita klik chat formnya, kita klik lagi, lalu kita install. Continue. Dia akan meminta akun apa? Nah, akun yang tadi kita pakai ya. Ini akunnya. Kita oke saja untuk meminta semacam permission. Oke, ini sudah masuk. Chat form has been installed. Kita boleh next, nah dan seterusnya. Oke. Kita tutup ini. Nah, sekarang kita lihat ya. Biasanya setelah kita menginstal, kita tekan enter. Sudah terinstall, ini kita akan coba cek. Nah, setelah beberapa saat biasanya gitu ya, itu akan muncul ada icon baru di sini. Iconnya tulisannya icon add-on. Kalau tadi cuma ada ini saja, tapi sekarang ada tambahan icon baru add-on. Kita klik chat form. Kita klik open. Ini dia loading. Nah, support language. Nah, di sini mungkin Indonesian saja. Di sini aja ada beberapa pilihan. Don't show progress feedback message, don't show motivation video, send me notification chat expire. Nah, ini biarkan saja seperti ini, form to chat. Kita klik. Dia akan meng-create chatnya. Kita masih tunggu. Nah, di sini ada tulisan bahwa chatnya sudah oke. Kita bisa klik open chat gitu ya. Klik ini seperti ini, open chat. Kita lihat sekarang kayak apa tampilannya. Nah, sekarang tampilannya jadi agak berbeda. Hai, selamat datang ulangan harian kimia bab 1. Siap untuk beberapa pertanyaan. Nah, ini jadi seperti ada yang ngechat gitu. Kita memulai nama. Nah, kita tuliskan di sini. Kan ini menurut saya jauh lebih menarik, ya kan? Terima kasih. Terus kelas, ada pilihan kan? Kan jauh lebih menarik Bapak Ibu. Oke. Jawablah. Nah, misalkan ini. Ini misalnya anak jadi kayak gini. Tepuk tangan, ada pakai tepuk tangan juga gitu. Balik lagi ke sini. Nah, submit menyerahkan. Kita klik menyerahkan. Nah, terima kasih. Nah, kayak gitu ya. Jadi tampilannya jauh lebih menarik sekarang. Nggak seperti tampilan biasa, jadi kayak orang ngechat aja. Jadi kayak ada yang ngasih pertanyaan, apa seperti itu ya. Secara bertahap pertanyaannya. Nggak seperti muncul, apa namanya, muncul kayak gini tuh ya. Munculnya kan kayak gini, satu-satu. Semua gitu. Kalau tadi kan dia satu-satu. Oke. Nah, kemudian di sini kita bisa juga edit chat, share, dan embedded. Embedded itu naruh di sebuah website ya. Kita misalkan, satu lagi new kalau mau bikin baru lagi. Kita sekarang share chat, kita klik share chat, maka kita tunggu. Nah, ininya kita copy, bisa lewat email, Facebook, yang lain-lain langsung. Atau kalau mau dikasih ke WA, grup WA, tinggal kita copy aja ini. Kita klik copy, nah link ini nanti dibagikan ke WA. Kira-kira begitu Bapak Ibu, mudah-mudahan penjelasan saya bisa difahami dan nanti kalau tidak ada paham kita bisa diskusi di grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.